beliau ini tertipu lebih dari 150 juta gitu. Padahal uang tersebut itu sedianya mau dipakai berobat keluarganya, operasi gitu. Bayangkan, targetnya adalah para emak-emak ibu parubaya yang mereka kemudian dirayu, kemudian diiming-imingi segala macam gitu, yang ujung-ujungnya nanti justru korban ini yang melakukan transfer ke rekening para penipu ini gitu. Kemudian isinya udah lengkap sekali, mulai dari nama, nomor telepon, alamat, lengkap sekali, dan itu diperjualbelikan di pasar online. Saya Anton Anggromurti ingin membagikan sedikit cerita tentang channel Atrivi YouTube. Channel Atrivi ini adalah salah satu channel dari beberapa channel yang sudah saya bikin bersama tim, tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya ternyata banyak sekali atensi dari para pemirsanya, ya para netizen. Jadi mereka membubuhkan komentar baik di kolom komentar, DM Instagram, dan sebagainya. Salah satu topik di channel Atrivi ini adalah tentang penipuan. Awalnya sih saya cuma pengen berbagi dengan teman-teman pengetahuan yang saya tahu, ya barangkali berguna. Nanti ada yang nonton ya syukur, nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa, karena saya awalnya tuh hanya iseng-iseng aja berbagi ke teman-teman semuanya. Seiring berjalannya waktu ada beberapa video yang viral ya teman-teman. Jadi ada yang viral menurut saya paling tidak ya. Jadi kalau versi artis itu viralnya kan jutaan, puluhan juta, miliaran. Tapi kalau saya ditonton 50.000, 40.000, 60.000 itu udah menurut saya sudah viral, dan saya senangnya udah bukan main gitu. Dari komentar-komentar yang masuk ini saya bisa nyimpulkan gitu. Jadi bahwa modus ini ternyata modus penipuan itu terus berkembang banyak sekali. Jadi dari waktu ke waktu ini modus penipuannya semakin banyak ragamnya gitu. Dan saya pun juga tahu dari komentar baik dari para lover atau para haters ya. Jadi ada lovers, ada haters gitu. Jadi tetap aja video edukasi saya banyak hatersnya juga. Jadi dari komentar-komentar ini saya tahu bahwa korbannya ternyata nggak sedikit. Korban penipuan ini banyak sekali. Ada nominal kecil hingga besar ya. Jadi korbannya tuh ada yang kemarin itu cerita rugi 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan ada satu orang itu yang komen gitu ngasih kesaksian itu bahwa dia menjadi korban penipuan itu yang jumlahnya nggak kecil gitu. Jadi beliau ini tertipu lebih dari 150 juta gitu. Padahal uang tersebut itu sedianya mau dipakai berobat keluarganya, operasi gitu. Bayangkan. Modusnya tuh macam-macam. Jadi ada yang menawarkan hadiah, voucher misalnya dan sebagainya. Kemudian ada yang mengaku dari pihak bank menawarkan fitur-fitur perbankan yang ujung-ujungnya nanti ya meminta kredensial data pribadi kita. Ada yang mengaku dari BCA menawarkan para korban ini menjadi nasabah prioritas. Ada juga yang mengaku dari BRI menawarkan para korban ini untuk pembebasan biaya transfer atau BI Fast dan sebagainya. Kemudian mereka memberikan link kepada para korban ini. Ketika korban sudah mengisinya, udah bisa ditebak ya, rekening-rekening korban ini akan dikuras habis oleh para penipu tersebut. Dan di luar sana itu juga ada love scam ya. Jadi love scam ini ramai sekali juga gitu. Love scam itu cinta palsu ini biasanya menimpa korbannya tuh rata-rata ibu-ibu atau perempuan sebaya ya. Jadi ini juga sedang marak terjadi. Di love scam ini para penipu itu berpura-pura atau menyamar sebagai, ada yang polisi ganteng, ada yang menyamar sebagai tentara, ada yang menyamar sebagai militer luar negeri, ada yang menyamar juga sebagai pengusaha luar negeri yang kaya raya yang ingin mentransfer atau menitipkan uang jutaan dolar kepada kita semua. Love scam ini rata-rata targetnya adalah para emak-emak, ibu-ibu parubaya yang mereka kemudian dirayu, kemudian diiming-imingi segala macam gitu, yang ujung-ujungnya nanti justru korban ini yang melakukan transfer ke rekening para penipu ini gitu, dengan bujuk rayunya yang manis gitu. Akhirnya para korban ini mentransfer sejumlah uang ke penipu ini gitu ya. Nanti kalau sudah uangnya habis-habisan, udah nggak ada lagi ya, nanti ujung-ujungnya ditinggal entah kemana, hilang. Modusnya itu ya gitu. Jadi di profilnya penipu itu dikasih profil yang ganteng, yang keren, yang maco gitu. Kemudian si penipu ini juga mempunyai video orang tersebut gitu. Jadi video misalnya menyamar jadi polisi ganteng gitu, dia udah punya video polisi ganteng tersebut
yang diambil dari internet atau dari YouTube itu videonya si cowok ganteng tersebut itu kemudian mengajak korbannya itu video callan. Jadi misalnya ini videonya, kemudian ini telepon satunya telepon ke korban, terus kemudian teleponnya ini direkamkan ke video yang diambil tadi, video palsu tadi. Ya kan kalau kita cermati itu sebenarnya kan antara mimik mulut gitu kan, mulut sama yang diucapkan kan pasti beda. Videonya yang direkamkan ini video palsu, tapi ya nggak tahu kenapa ya masih banyak sekali orang-orang yang kena tipu gitu, dan jumlahnya juga nggak sedikit, ada yang puluhan juta juga. Kembali ke penipuan menguras rekening tadi ya, ada yang tanya juga ini, kok mereka itu dapat data-data pribadi dari mana gitu, padahal kita nggak ngasih ke mereka, tapi mereka para penipu ini kok tahu nomor rekening kita, tahu NIK KTP kita, tahu tanggal lahir kita, kok lengkap sekali, itu datanya dari mana? Di kolom komentar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena penelpon ini tahu informasi pribadi kita, bisa menyebutkan nomor rekening, NIK, NPWP, maka kita akan percaya gitu loh, bahwa itu beneran asli, itu dari bank asli kan gitu kan ya. Nah itu banyak sekali yang tanya, kok bisa mereka para penipu ini dapat data-data pribadi kita. Ada yang komentar, itu pasti orang dalam nih. Ada yang komentar, itu pakai program malware sehingga data-data yang di handphone kita itu ditarik semua oleh penipu. Macam-macam lah, banyak komentar. Jadi menurut saya komentar-komentar netizen ini bisa salah, bisa benar gitu. Tapi saya menilai gitu bahwa penipu-penipu di kita di Indonesia itu belum atau tidak secanggih yang seperti itu, bisa menghack handphone lah dan sebagainya tuh, menurut saya tidak secanggih seperti itu. Terus mereka dapat data dari mana? Kan banyak modus sih sebenarnya, mereka dapat, para penipu ini dapat data dari mana. Jadi kalau yang iklan-iklan berbayar kayak di Instagram, Facebook itu kan banyak iklan-iklan berbayar yang menyamar sebagai iklannya BCA, menyamar sebagai iklannya BRI, menyamar jadi iklannya macam-macam lah ya. Itu kan rata-rata mereka itu cara kerjanya seperti jaring, seperti kita menjaring ikan. Mereka mengiklankan ke Facebook, mereka mengiklankan ke Instagram ya. Kemudian mereka berharap ada yang lihat iklan itu, kemudian ada yang ngeklik tautan. Kalau udah ngeklik tautan atau linknya, di situ udah ada form, udah kita bahas ya di video-video sebelumnya, udah kita kasih contoh juga. Kalau kita ngisi form itu semuanya dengan lengkap dan benar, kemudian setelah ngisi form itu ada OTP masuk ke handphone kita, kemudian kita masukkan OTP itu ke form tersebut, ya sudah, rekening kita akan hilang semuanya gitu. Jadi mereka seperti menjaring ya, seperti menjaring siapa yang kena gitu. Nah terus kalau penipuan lewat SMS, lewat telepon, lewat WA itu kok tiba-tiba mereka tahu data kita ya. Ada yang ngaku dari bank, kemudian si yang telepon ini tahu, ini si A ya, nomor KTP-nya ini ya, nomor NPWP-nya ini ya, nomor rekeningnya ini ya, ini data dari mana gitu loh. Apakah orang dalam bermain? Ya belum tentu juga gitu loh. Pada Mei 2021 itu ada terindikasi ada 279 data yang terindikasi dari BPJS bocor. Jadi data-data ini bocor, 279 data yang diduga dari BPJS itu bocor. Kemudian isinya udah lengkap sekali, mulai dari nama, nomor telepon, alamat, lengkap sekali yang dari data-data tersebut. Bahkan ada data hobi, data gaji, data agama, lengkap sekali. Itu jumlahnya 279 data dan itu diperjualbelikan di pasar online. Belum lagi 1,3 miliar, bayangin 1,3 miliar data registrasi SIM card juga diduga bocor. 1,3 miliar data. Dan yang terbaru ada data sekitar 102 juta data yang diduga dari Kemensos juga bocor. Yang data itu bahkan memuat data foto KTP. Bayangin. Jadi kalau kita ngomong kebocoran data, ya data kita itu udah bocor di mana-mana gitu. Nah kalau udah gini tanggung jawab siapa kan gitu. Lah kalau udah bocor ke sana, bocor ke sini, itu tanggung jawab siapa? Ya enggak tahu juga, karena para pemangku kepentingan, para pejabat itu nyatanya menghadapi kebocoran data ini saling lempar tanggung jawab sana, lempar sini. Jadi ya nggak tahu ini sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab jika data-data kita udah bocor seperti ini ya.
dari kasus Bjorka yang viral beberapa hari lalu itu ya, seorang hacker yang viral beberapa hari yang kemarin itu, kita jadi paham betapa data kita itu sebenarnya udah banyak bocor di mana-mana. Sementara penanggung jawab data pribadi kita itu siapa, kita juga nggak jelas ya. Jadi ya sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat bawah ya, kita hanya bisa menerima keadaan ini. Terus kita harus gimana kan gitu? Terus kita harus gimana? Ya kita harus hati-hati, jangan mudah percaya terhadap apapun yang masuk ke kita. Kita jangan mudah percaya kalau ada telepon yang masuk nomor tidak dikenal. Kita jangan suka mengisi link-link dengan yang meminta data pribadi kita. Ya intinya kita harus waspada dan hati-hati lagi. Kita jangan mudah percaya gitu aja. Korbannya itu udah banyak sekali ya teman-teman. Jadi korbannya itu udah banyak sekali. Jadi kalau di komentar itu udah banyak sekali korban. Dan kalau korbannya itu udah kena korban masalah OTP itu ya, kalau kita komplain ke bank ya 99% itu kayaknya uangnya nggak bakal balik. Karena kalau kita udah memberikan OTP kita, one time password kita kepada orang lain, orang yang salah, maka itu versi bank itu adalah kesalahan kita gitu. Jadi secara sistem itu udah benar. Jadi penipu ini memanfaatkan celah dari sistem ini, memanfaatkan kesalahan kita. Jadi versi bank itu kita yang salah karena kita memberikan OTP yang terang-terangan tidak boleh diberikan kepada pihak manapun. Itu ya teman-teman. Jadi kita itu harus bisa memilah mana yang asli, mana yang palsu gitu. Jangan asal klik sembarang link, jangan asal mengisi form, jangan asal mengisi kode OTP, jangan asal memberikan kredensial informasi pribadi kita. Informasi kredensial itu apa? User, password, PIN, OTP itu jangan sampai kita berikan ke sembarang orang. Bahkan karena itu bersifat pribadi, bersifat sangat rahasia. Kalau itu sampai bocor, kita komplain ke bank, ya wes kita nggak bakal dapat apa-apa karena itu kesalahan kita. Pesan saya buat masyarakat Indonesia semuanya ya, jadi semakin berhati-hati, semakin waspada ya, karena semakin hari, setiap saat ini penipu, atau mungkin lebih tepatnya sindikat penipu ini akan memperbarui terus cara mereka, memperbarui terus modus-modus mereka agar mereka itu bisa menguras uang kita, mereka bisa mengambil uang yang ada di rekening kita untuk masuk ke rekening mereka kan gitu. Mereka itu akan selalu mencari cara, mencari celah ya, terutama tentang social engineering. Jadi social engineering ini adalah teknik di mana kita para penipu ini memanfaatkan kelengahan kita. Jadi para penipu ini karena tidak mampu membobol sistem yang ada di perbankan gitu, maka mereka memanfaatkan kelengahan kita, mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita gitu. Jadi untuk memberikan info-info yang seharusnya tidak diberikan kepada orang lain ya. Jadi mereka akan terus merayu kita, mengintimidasi kita, sehingga kita memberikan info-info itu yang kalau kita berikan ke mereka ya sudah, uang kita akan habis gitu, akan lenyap gitu. Sekali lagi ya, kita harus pandai memilih dan memilah. Meskipun sekarang itu tipis bedanya, banyak para penipu yang membuat website yang hampir mirip dengan aslinya, membuat link-link, membuat format-format yang hampir mirip dengan aslinya, membuat dokumen-dokumen surat pemberitahuan yang hampir mirip dengan aslinya. Makanya kita tetap harus hati-hati ya. Jadi mungkin itu saja ya. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua terhindar dari penipuan ini ya. Terima kasih. Sebarkan konten ini jika dirasa konten ini bermanfaat.